Ya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan pada saat ini, di mana kami dapat belajar akan kebenaran-Mu. Mampukan setiap kami untuk mengerti dan memahami apa yang harus kami perbuat, apa yang harus kami lakukan. Bapa, saat kami siap untuk mendengar kebenaran-Mu, berbicaralah pakai anak-Mu ini ya Bapa, agar kami dapat mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama yang mulia Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom semuanya. Saat ini kita akan membahas mengenai profesionalisme. Saya melengkapinya lagi bagaimana melayani dengan profesional. Sering di dalam benak kita mungkin sering kita berkata, profesional dong. Dan kata profesional ini ketika kita berbicara mungkin kepada teman-teman kita yang melayani atau teman-teman kita yang sedang tidak melayani atau dia di luar dalam dunia pelayanan, ketika kita berbicara profesional, maka ada konotasi bahwa kalau kita bekerja di dunia sekuler, kita profesional menempatkan diri di sana. Tetapi ketika kita berada di dalam dunia pelayanan, profesionalnya memiliki pemahaman yang berbeda. Justru kita harus menyadari apakah dan bagaimanakah kita seharusnya profesional dimanapun kita berada, baik dalam dunia pelayanan atau bukan. Berbicara atau mengatakan profesional sebenarnya berbau mengenai pekerjaan. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Bahkan di dalam hal kita berbisnis, ini pun pasti akan terbesit di dalam pikiran setiap kita ketika kita berbicara tentang profesional. Bahkan berbicara profesional ini mengandung unsur sebuah perusahaan, sebuah organisasi, di mana kita mungkin bekerja di dalamnya, kita mengabdi di dalamnya. Tidak sedikit banyak orang berkata, malas bekerja sama dengan perusahaan ini karena tidak profesional. Jadi berbicara profesional sering sekali dikaitkan dengan perusahaan dan terbesit di benak kita ketika seseorang, ini orang profesional. Nah, ini sering sekali, dia dari suatu perusahaan, suatu organisasi. Ini yang sering terjadi. Karena banyak sekali justru di dalam sebuah perusahaan itu ketika dibilang profesional, tapi dia tidak melakukan dengan baik, akhirnya orang kecewa. Bagaimana dengan kita yang berada di dalam dunia pelayanan? Apakah kita terbukti baik dan memuaskan? Karena kalau kita berbicara profesional dari sebuah perusahaan, biasanya tuntutannya, pelayanannya, servisnya semua terbukti mereka baik dan pasti memuaskan. Akhirnya dikatakan sungguh pelayanannya memuaskan sekali. Ini yang sering terjadi. Ketika kita berbisnis pun kalau kita punya pelayanannya baik dan memuaskan, orang pasti akan senang, orang pasti akan suka. Sering sekali kata profesional dialihkan atau terbesit dalam pikiran kita untuk hal-hal seperti ini. Memang berbicara profesional tidak terlepas dari sebuah profesi, dan semua profesi apapun itu di setiap kita pasti akan dituntut bagaimana kita bisa bekerja dengan baik dan memberikan pelayanan kepada orang-orang yang berhubungan dengan kita dengan baik dan memuaskan mereka. Karena profesional itu selalu berhubungan dengan profesi. Profesinya sebagai apa? Itu. Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesional sendiri dapat dikatakan bahwa dia menyatakan atau mengakui bagaimana dia memberikan pelayanan yang sesungguhnya yang baik. Sehingga setiap orang bisa melihat bagaimana pelayanan dia. Tidak ada topeng, tidak ada kepura-puraan. Bahkan sering sekali di dalam dunia pelayanan justru profesional dong. Nah, ketika dia di luar profesional. Bagaimana ketika berada di dalam dunia pelayanan, apakah dia profesional juga? Apakah seharusnya di dalam dunia pelayanan ini profesional atau tidak? Lalu profesionalnya yang bagaimana? Terkadang berbicara profesional juga menyangkut sebuah kepandaian atau talent tersendiri.
ketika dia menjalankan suatu tugas, dia punya talent, dia punya keahlian, dia punya skill yang luar biasa, sehingga orang bisa katakan, orang ini profesional. Ini yang terjadi. Dan bahkan kita tidak menutup mata, kita sering mengatakan bahwa, oh si A profesional banget dia, luar biasa. Dia punya skill yang orang lain tidak miliki. Nah, hal-hal seperti inilah yang sering sekali kita dengar. Bagaimana dengan dunia pelayanan? Kita semua ada dalam dunia pelayanan. Dan bagi orang yang tidak melayani dalam gereja pun, tetapi ketika dia percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya dia menyadari bahwa dia sudah berada di dalam dunia pelayanan. Karena berbicara pelayanan bukan hanya sekedar pelayanan mimbar yang ada di gereja, menyampaikan kebenaran, menjadi worship leader, bukan hanya sebatas itu. Tetapi berbicara dunia pelayanan, bagaimana kita melayani hati dan perasaan Bapa. Jadi kita harus menyadari bahwa ketika kita mengakui dari mulut kita bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya justru kita bisa melayani dengan baik. Yang kita layani hati dan perasaan Bapa terlebih dahulu, baru kita dapat melayani sesama kita. Berbicara dunia pelayanan pasti terbesit dalam pikiran kita, itu gereja. Berbicara dalam pelayanan tidak terlepas orang-orang yang aktif full time atau mengambil bagian di dalam gereja, entah sebagai penyampai kebenaran, sebagai pengkhotbah, sebagai majelis, singer, worship leader, pemain musik, atau pendoa syafaat, pasti tidak terlepas dari lingkungan gereja. Ini kalau kita berbicara tentang dunia pelayanan. Dan secara umum, semua orang pasti mengakui, oh dia pelayanan loh. Pelayanan di mana? Oh di gereja itu. Ambil bagian apa? Pasti begitu. Sehingga sering sekali dalam benak pikiran kita, kalau kita tidak melayani dalam sebuah gereja, kita sering sekali dikatakan mungkin kita tidak melayani, tidak ambil bagian pelayanan. Padahal ketika kita mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya disitulah letak pelayanan kita. Karena kita harus melayani hati dan perasaan Bapa kita di surga. Jadi selain di dalam besit kita berbicara dunia pelayanan itu berbicara gereja, sering sekali justru banyak hal yang dikaitkan bahwa ketika kita melayani dalam gereja, sering sekali ini menjadi volunteer. Berbicara pelayanan tidak terlepas dari bagaimana keikhlasan kita melayani dan itu sebagai volunteer. Di mana-mana tidak terlepas selalu itu sebagai volunteer. Lalu bagaimana kita bisa profesional dalam dunia pelayanan? Apakah kita harus profesional seperti kita di dunia marketplace? Atau justru kita tidak perlu profesional? Bagaimana keadaan saat ini? Ketika kita melihat fakta dan realita di dalam dunia pelayanan, apakah benar-benar setiap individu, setiap pribadi yang ada di dalam dunia pelayanan dalam tanda kutip tadi, yang di dalam gereja, di dalam sebuah organisasi, benarkah dia sudah profesional? Jadi kalau kita mengkotak-kotakan bahwa pelayanan ini di dalam sebuah gedung gereja, full time atau aktivis, tadi berbicara volunteer, ingat ya, dalam tanda kutip berbicara volunteer, karena begitu banyak gereja sampai saat ini tetap mencari volunteer. Apakah mereka semua itu benar-benar profesional? Apakah kita semua ini sekarang ini sudah profesional di dalam dunia pelayanan? Karena kalau ketika kita mendengar profesional, kesannya di sini sebenarnya ada dua dunia. Dunia posisi kita sebagai profesional di luar gereja, lalu kita berbicara sebagai rohaniawan atau aktivis di dalam dunia pelayanan. Jadi seperti ada dua kubu. Padahal seharusnya kita berbicara pelayanan pun kita harus profesional. Sekarang bagaimana? Apakah yang kita lihat di banyak gereja sudah profesional? Sering sekali justru saya menemukan ketika ada event-event tertentu dari sebuah gereja, apalagi anak-anak mudanya, youth-nya, bagaimana dia menunjukkan ketika sudah menggunakan jas, jubah kebesaran,
sudah pakai jas seakan-akan dia tuh sudah lebih hebat. Bahkan ketika menghadapi jemaat yang orang tua saja dalam antrian, bisa memperlakukan dengan kasar, terkadang tidak mengatur dengan baik dalam sebuah antrian. Sering sekali ketika mungkin seminar-seminar saya sering menyaksikan, anak-anak youth begitu arogan, begitu sombong, begitu angkuh. Mereka tidak mengatur dengan baik, tidak membriefing dengan baik. Ketika jadi banyak orang sembarangan mengantri, tiba-tiba yang sudah duluan, yang benar-benar jujur harus disingkirkan dan harus minggir. Dan hal ini terjadi dan ini membuat hati terkadang, kok begini ya dunia pelayanan ya? Ini baru dari segi dunia pelayanan di anak-anak muda. Bagaimana sekarang dengan pelayanan yang secara umum? Banyak kita temukan justru tidak begitu profesional. Pas kita membahas tentang profesionalisme. Jadi saya mengajak, ayo semuanya kita belajar untuk terus berjuang bagaimana menjadi profesional di dalam dunia pelayanan kita. Jangan sembarangan, karena faktanya berbicara dunia pelayanan itu seakan-akan ada gap yang begitu besar antara dunia pelayanan dengan dunia marketplace, dunia usaha. Ketika kita berada di bidang profesi, seakan-akan ini berbeda. Jadi kalau kita berbicara di dunia bisnis, di dunia marketplace, seakan-akan ini sangat jauh dan memang ada gap-nya. Dan gap-nya kita bisa lihat dengan jelas, dengan nyata, seperti apa gap-nya itu. Lihat, kalau di dalam dunia sekuler, sebenarnya kita tidak bisa membedakan antara dunia rohani dan dengan dunia sekuler. Karena kita sebenarnya semuanya dunia rohani, seharusnya seperti itu. Tetapi kita bisa membedakan. Ketika kita berbicara profesionalisme secara marketplace, di dalam sebuah perusahaan ada yang namanya perjanjian kinerja. Ada perjanjian kerja. Sehingga semua cara kerja kita, respon kita, semua diatur di dalam perjanjian kinerja itu. Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan? Jam berapa kita masuk? Kita harus mengerjakan apa? Jam berapa kita selesai? Semua ada perjanjiannya dan tidak bisa semena-mena, tidak bisa semaunya sendiri. Sehingga semua dituntut bagaimana dalam sikap dan tindak tanduknya harus mewakili perusahaan tersebut. Harus mewakili trademark dari usaha yang dia bawa. Kalau dia berbisnis. Nah, disinilah ada perjanjian kerja yang harus disepakati dan ditandatangani dari dua belah pihak. Lalu kalau kita melihat dari segi marketplace, kok mereka bisa terlihat lebih profesional? Kenapa? Ada disiplinnya. Mereka jam kerjanya semua disiplin, ketika dia bekerja juga disiplin, walaupun ada beberapa individu yang mungkin tidak disiplin. Tetapi mereka dituntut untuk bagaimana disiplin di dalam dunia marketplace, dunia bisnis. Kalau mereka tidak bisa disiplin, mereka pasti akan tergilas. Apalagi saat ini di dunia marketplace begitu banyak anak-anak milenial yang baru masuk. Mereka begitu kerja keras, mereka begitu kreatif. Jadi orang-orang yang kalau dikatakan zaman-zaman dulu, orang-orang yang sudah usianya lebih lanjut, itu pasti kalah dengan orang-orang milenial zaman sekarang. Karena orang-orang zaman dulu kebiasaan begitu masuk kerja sampai kantor baca koran. Kalau dulu masih ada koran, sekarang sudah hampir tidak pernah menemukan koran sebenarnya. Tetapi mereka bukannya apa? Gadget. Santai-santai. Jam kerja jam berapa, tapi dia masuknya jam berapa. Lalu dia menuntut perusahaannya supaya memberikan gaji yang besar. Ingat, ada perjanjian. Justru di dalam dunia marketplace, setiap individu dituntut untuk bagaimana dia menjadi orang-orang yang disiplin. Ini, dia belajar dengan rajin bagaimana setiap hari jam kerjanya dia ikutin semua aturannya. Tepat waktu. Kalau dia tidak tepat waktu, pasti pekerjaannya tidak akan selesai. Saya ingat betul ketika saya pertama kali bekerja, jam kerja saya itu dari jam 8:30, 8:30 sampai jam 16. Ini pertama kali saya masuk bekerja di tahun 94. Tetapi saat itu
Ketika saya bekerja, justru bukan pulang jam 16, saya pulangnya pukul 24. Kaget pasti semuanya. Masuk pagi, pulangnya malam. Pagi-pagi udah berangkat lagi. Dan ini yang menuntut kita akhirnya memiliki ritme, habit, mau nggak mau kita pasti bekerja keras. Waktu semua diatur. Jam makan jam berapa jam kita waktu istirahatnya, harus kembali lagi. Nah, ini di dalam dunia marketplace. Bisa memberikan segenap hidupnya all out buat pekerjaan itu. Apalagi kalau dia mengejar karir. Bagaimana karirnya, jabatannya, dia pengen cepat naik. Mau nggak mau dia all out. Hidupnya diberikan sepenuhnya di dalam dunia pekerjaan itu. Apalagi sudah menyenangkan jiwanya dia. Menyenangkan batinnya. Dia rela. Bahkan masuk jam 8, dia jam 7 sudah nongkrong di kantor. Dia sudah kerja. Jam pulang jam 5, dia pulang bisa jam 7 malam. Dia all out, dia kerjakan. Pekerjaan yang buat besok kalau bisa dia kerjakan hari ini dan sudah selesai. Ini di dalam dunia kerja pada saat ini. Mereka bisa lakukan itu karena ada kinerja yang dia nilai. Ada penilaian prestasi. Bahkan di dalam pekerjaannya semua segala sesuatunya sudah direncanakan dengan begitu baik. Habis mengerjakan A, dia mengerjakan B. Habis mengerjakan B, dia mengerjakan C. Lihat, begitu perfect, begitu profesional dia lakukan semuanya itu. Ini kalau kita masih melihat dari sisi dunia marketplace, berbicara profesional, mereka semua ada step-step yang dilakukan dalam pekerjaan. Bahkan tanggung jawab itu diutamakan. Ketika dia melakukan sebuah pekerjaan yang mungkin begitu berat, rasanya tidak mungkin dia bisa menyelesaikan, tetapi dia tahu dia punya tanggung jawab bagaimana dia harus menyelesaikan pekerjaan itu. Apalagi saat ini, di zaman digital sekarang ini. Bersaingnya bukan lagi dengan manusia, tetapi bersaingnya dengan mesin. Bersaingnya dengan robot. Kalau manusia saja tidak mau memiliki tanggung jawab, perusahaan-perusahaan sudah tidak bingung. Kenapa? Dia bisa ganti dengan mesin kok. Sekarang kita berbicara di dunia perbankan. Orang banyak menuntut. Serikat pekerja banyak menuntut. Sekarang perusahaan juga pintar. Dia membuat tanggung jawabnya dengan apa? Diganti dengan mesin. Pelayanan kepada nasabah diganti dengan mesin. Customer service banyak menuntut, diganti dengan mesin. Mau buka rekening sekarang tidak perlu lagi datang ke bank. Mau buka rekening hanya cukup dengan gadget kita, handphone kita. Kita bisa langsung melakukan pembukaan rekening dari tempat kita masing-masing. Mau pelayanan apapun bisa dilakukan di tempat kita masing-masing. Apalagi zaman sekarang, di PPKM darurat seperti ini. Nah, disinilah tanggung jawabnya harus dituntut lebih bagaimana dia bisa menanggung beban yang begitu besar. Ini kita berbicara di dalam segi marketplace. Komitmen diutamakan sebagai seorang karyawan yang profesional. Kalau dia tidak profesional, maka sembarangan. Komitmen dia di dalam mencapai target-target yang diharapkan itu harus bisa dia capai. Dan setiap kita pasti kalau bekerja dalam sebuah perusahaan pasti dituntut komitmen. Ketika kita dikasih target 100, bisa selesai nggak dalam waktu berapa bulan? Saya ingat sekali ketika saya memasuki tahun ini, saya dikasih target, bisa nggak selesaikan dalam 1 tahun. Untuk kebetulan bidang saya sering sekali sharing knowledge, mengisi webinar. Bisa nggak 120 kali dalam 1 tahun mengisi webinar atau sharing knowledge? Dan saya waktu itu dengan entengnya saya bilang, berapa lama? 1 tahun. Tidak perlu 1 tahun, saya bilang. 6 bulan saya selesaikan. Wah, itu membuat perusahaan juga nggak salah nih. Yakin? Ya, 6 bulan selesai, 120. Dan faktanya memang melampaui itu. Jadi itu semua tergantung komitmen kita. Lalu bagaimana? Ini kita berbicara dari segi marketplace, bisnis, profesionalisme di dalam bidang hal itu. Bagaimana sekarang dengan dunia pelayanan? Kita sudah lihat tadi gap-nya begitu besar. Kok di dunia marketplace orang bisa dituntut, baik dia Kristen, non-Kristen, mereka bisa dituntut sedemikian rupa bekerja dengan amat sangat profesional dan penuh tanggung jawab.
Tapi kalau kita melihat dengan jujur dunia pelayanan saat ini, sudahkah memenuhi kriteria sebagai pelayan-pelayan yang profesional? Sudahkah kita melayani dengan profesional? Jadi saya mengajak semuanya saat ini, ayo mulai dari sekarang melayanilah dengan profesional. Yang pasti kita harus menyelesaikan. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi pelayan-pelayan yang profesional? Kalau kita melihat fakta memang di dalam dunia gereja, di lingkungan pelayanan gereja di dalamnya, ternyata masih banyak ditemukan hal-hal yang tidak profesional, suka sembarangan. Bahkan mereka memberikan pelayanan-pelayanan yang tidak baik, kurang memuaskan. Boleh dikatakan amat sangat buruk di dalam melayani. Entah dari sisi motivasinya. Karena kita kalau sekarang berbicara online, mungkin agak sulit. Tapi ketika kita melihat secara on-offsite, ketika dia menyalami, hal yang paling gampang, ketika kita menyalami jemaat. Adakah kita ketika kita menyalami jemaat, shalom, apa kabar? Lihat senyumannya. Adakah senyumannya lebar? Sering sekali kita, orang jemaat salomin, kita cuma, oh ya, lagi apa? Matanya kemana, tangannya kemana. Ini terlihat sekali tidak profesional. Mungkin hatinya kesel, lagi ada masalah, lagi banyak problem. Ketika dia menyalami jemaat, tetap seakan-akan tidak punya masalah. Seharusnya dia bisa lakukan seperti itu. Bagaimana memberikan pelayanan yang baik? Hati menangis, tetapi jangan sampai wajah kita juga meringis ketika kita melayani orang lain. Hati kita sedih, tetapi wajah kita tetap harus gembira. Orang lain tidak perlu tahu kita sedang sedih. Orang lain tidak perlu tahu apa yang kita alami, penderitaan yang kita rasakan. Tetapi bagaimana kita harus bisa memberikan pelayanan yang baik. Pelayanan yang menyenangkan hati Bapa terutama. Kalau kita tidak bisa menyenangkan hati Bapa, maka kita pun tidak bisa menyenangkan hati sesama kita. Jadi kita harus belajar terutama bagaimana menyenangkan hati Bapa. Karena berbicara dunia pelayanan, berbicara menyenangkan hati Bapa. Ini esensi yang terdalam. Berbicara dunia pelayanan bukan dibatasi atau dimarginkan hanya sebatas pelayanan di dalam gereja, punya struktur organisasi gereja, ada bidang-bidang tertentu yang diambil sebagai aktivis A, aktivis B, aktivis C. Bukan hanya sebatas itu. Jangan sampai orang-orang atau jemaat yang tidak melayani pelayanan mimbar, justru dia lebih dekat sama Tuhan daripada kita yang berada di dalam. Jadi ini yang harus kita berhati-hati. Sering sekali di dalam dunia pelayanan itu malah mereka melayani seenaknya saja. Dia tidak peduli. Sering sekali yang dilakukan semaunya sendiri. Dia tidak mau mengikuti sebenarnya aturan atau rule yang benar. Memang terkadang ada sebuah organisasi atau gereja yang tidak memberikan aturan-aturan yang tetap, yang baku, atau ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan dengan benar. Dan ini memang mengakibatkan terjadinya aktivis-aktivis yang tidak profesional di dalam melayani. Dan seperti tadi dikatakan, kalau kita berbicara dunia profesional, sering sekali yang terbesit itu apa? Volunteer. Karena volunteer ya udah semaunya sendiri aja. Namanya juga sukarela, volunteer. Inilah yang menjadi faktor. Banyak hal memang sampai saat ini, banyak sekali gereja-gereja yang masih menganggap hal ini sebagai volunteer. Jadi ini yang menjadi akar bagaimana pelayanan di dalam dunia gereja tidak bisa profesional seperti ketika di dalam dunia marketplace. Karena label volunteer itu tidak pernah terlepas dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mungkin kita berharap berubah karena kita mau bagaimana bisa melayani dengan baik. Tetapi walaupun sebagai volunteer seharusnya sadar bagaimana sikap kita. Ini seharusnya kita tidak boleh seenaknya saja. Bahkan karena dia punya label sebagai volunteer di dalam dunia pelayanan, jam yang dia lakukan waktunya jam karet. Bekerja semaunya sendiri. Ketika dia melakukan pelayanan sesuka hatinya sendiri. Jam karet. Sudah biasa.
Misalnya kita mau paling gampang, mau ibadah, misalnya jam 18.30. Kalau kita memang mau melakukan sebagai profesional, jangan masuk jam 18.30, tetapi kita masuklah jam 18, jam 18.15. Ini kita menunjukkan bagaimana sikap kita profesional di dalam melayani. Karena disinilah nyawa kita. Disinilah hidup kita. Kita harus bisa menjadi contoh. Kita harus bisa menjadi suri tauladan. Dalam dunia marketplace saja saya bisa lakukan begini. Ketika saya harus mengisi webinar sharing knowledge itu setiap hari jam 14.30. Jam 14.30 walaupun ada 2 atau 3 orang, saya mulai. Begitu dia sudah mulai banyak, biasanya sudah mulai habis, ya salah sendiri. Dan dari sini mereka akan tahu kalau pembicaranya saya pasti tank jam 14.30 pasti mulai. Kalau telat ya sudah pasti kelewat. Nah, kita harus membangun hal-hal seperti ini untuk kita bisa profesional di dalam dunia pelayanan kita. Karena kalau kita tidak profesional dan kita menggunakan jam karet, sesungguhnya Bapa di surga juga sedih. Bagaimana kita bisa menjadi contoh menyampaikan kebenaran kalau dalam hal waktu saja kita korupsi? Dalam hal waktu saja kita sembarangan, tidak on time. Nah, ini hal yang kelihatannya sepele, tetapi ini sangat penting. Kalau kita terbiasa menggunakan jam karet, pasti besok-besok jemaatnya, ya paling juga mulainya telat, ya paling juga mulainya 5 menit lagi, ya paling juga 10 menit lagi. Nah, ini akhirnya kita membangun habit yang buruk. Ketika habit sudah terbangun, kebiasaan-kebiasaan terbangun, mau tidak mau ini akan membentuk karakter dalam individu jemaat yang tidak baik. Ayo, jangan sampai kita menggunakan jam karet. Bahkan di dalam dunia pelayanan, sering sekali kita menemukan mereka melayani tidak dengan all out, seperti kalau tadi di dalam dunia marketplace mereka bisa all out, tetapi sering sekali setengah hati. Ya, kalau lagi ada hati datanglah melayani. Kalau enggak ya udah di rumah aja. Apalagi hujan gerimis. Ya udah tarik selimut lagi, tidur lagi. Nah, setengah hati. Padahal kalau kita memang sadari disinilah nyawa kita, hidup kita, nanti akan tahu sampai di titiknya. Kenapa kita seharusnya all out? Jangan kita setengah hati. Nanti kita akan tahu apa penyebabnya. Bagaimana kita bisa harus profesional dengan sungguh-sungguh di dalam melayani. Bisa all out sepenuhnya, tidak menggunakan jam karet. Nanti ada kuncinya yang membuat kita sadar seharusnya kalau kita masih memiliki kesadaran. Sering sekali di dalam dunia pelayanan yang kita lakukan itu sering sekali mendadak. Besok mau begini, udah langsung. Tidak ada perencanaan yang matang. Harus bagaimana, harus begini, harus begitu, semua serba mendadak. Mendadak, besok lakukan ini, besok lakukan ini. Nah, kita harus bisa membuat sebuah perencanaan yang baik. Sering sekali kalau di dalam dunia marketplace mereka punya perencanaan, di kita harus juga punya perencanaan. Tapi kan sering sekali banyak orang bilang, tapi kan Pak, sering sekali bahwa kalau di dalam dunia pelayanan ini sering sekali Tuhan berkata, "Ayo kita ikutin A." Tuhan juga tidak sembarangan. Kalau dia tahu ketika kita punya rencana B, tetapi itu yang baik, maka di dalam proses perjalanan Tuhan pasti akan berbicara. Bagaimana kita melakukan A di dalam rencana yang B ini. Ada tahapan-tahapannya, dan semua itu harus serba ada perencanaan yang baik. Kalau tidak punya perencanaan yang baik, maka pasti akan berantakan. Kalau kita punya perencanaan yang baik, maka semuanya akan berjalan dengan mulus. Sering sekali setiap pelayan-pelayan Tuhan tidak atau kurang memiliki kesadaran dan tanggung jawab. Masa bodoh? Ya biarinlah, ada yang lainnya. Satu hal yang sering sekali saya lakukan ketika mungkin diundang khotbah di gereja-gereja kecil, walaupun gereja kecil yang jemaatnya mungkin tidak sampai 5 orang. Pernah dan sering, ya jemaatnya cuman gembalanya, istri gembalanya, anaknya, terus mungkin ada saudaranya. 4-5 orang. Tetapi saya tetap lakukan bagaimana 30 menit sebelum waktunya ibadah saya sudah hadir. Kenapa? Karena ini tanggung jawab kita kepada Tuhan. Jadi kita punya kesadaran, inilah tingkat profesional kita di hadapan Tuhan.
Kita harus menyadari sebenarnya. Jangan seperti yang sudah kita lihat sekarang ini, banyak sekali yang memiliki kurang rasa kesadaran dan tanggung jawab. Bahkan tidak punya komitmen. Kalau kita sampai terikat di dalam suatu organisasi gereja, komitmenlah di sana. All out lah di sana. Melayanilah dengan sepenuh hati di sana. Jangan tanggung-tanggung. Walaupun mungkin sebagai volunteer, berikan semuanya itu, karena yang kita pandang bukan gerejanya. Yang kita pandang adalah hati dan perasaan Bapa di surga. Bagaimana kita menyukakan dan menyenangkan Bapa di surga, ini jauh lebih penting. Justru kita harus lebih profesional daripada orang-orang yang berprofesi di luar sana. Profesi kita saat ini bagaimana menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Ingat, itu profesi kita sekarang menjadi penyembah yang menyenangkan Dia. Dalam hal apa? Sikap dan perbuatan kita, tindak tanduk kita, karakter kita. Ini yang harus kita lakukan. Milikilah komitmen sepenuh hati. Jangan tanggung-tanggung. Kita bisa melihat perbedaannya antara dunia marketplace dengan dunia pelayanan. Ada gap yang begitu besar. Dari segi komitmen saja sering sekali tidak berkomit dengan baik. Mari, saya mengajak semua yang ada di sini. Ayo, kita miliki komitmen yang luar biasa. Mungkin kita sulit. Mungkin kita tidak dianggap. Mungkin kita tidak dipedulikan. Tapi tetap kita berkomitmen. Gampang ngomong seperti itu. Ya, saya tahu. Memang tidak mudah. Saya pun pernah mengalami hal seperti ini. Mungkin tidak dianggap, tidak diperdulikan. Bertahun-tahun saya hanya duduk diam. Tidak dikaryakan, nggak masalah. Kenapa? Tuhan mendidik kita dalam hal itu. Bagaimana kita punya komitmen, bagaimana kita punya kesetiaan pada saat itu. Kita dididik untuk duduk diam dan belajar. Lalu apa yang menjadi terjadinya dualisme? Jadi sering sekali di dalam dunia marketplace berbeda, di dalam dunia pelayanan berbeda. Kita harus sadari ini. Seharusnya tidak ada dualisme. Kalau kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya justru hanya ada satu isme dalam hidup kita. Kita bagaimana menyukakan dan menyenangkan hati Bapa kita di surga. Walaupun kita sebagai volunteer, ini justru menunjukkan bagaimana sikap kita, attitude kita. Kalau di dalam dunia yang bukan pelayanan, mereka bisa bekerja sungguh-sungguh. Bagaimana sekarang kita? Ketika kita melayani, seharusnya kita juga bisa bekerja dengan sungguh-sungguh. Tidak sembarangan. Tetapi fakta, realita, sering sekali kita menemukan mereka tidak bersungguh-sungguh. Karena merasa saya kan sebagai volunteer, ini yang terjadi dan ini fakta. Karena kalau berbicara di dalam dunia marketplace, mereka berbicara ada salary yang diterima, ada penghasilan yang diterima. Tetapi di dalam dunia pelayanan dia tidak punya salary, orang volunteer. Nah ini yang menjadi penyebab kenapa bisa timbul ada dualisme. Jadi kita harus menyadari hal-hal seperti ini. Nanti pada puncaknya, di pembelajaran saat ini, kita akan tahu. Seharusnya kita lebih daripada di dunia marketplace. Kalau di dalam dunia marketplace, jelas ada punishment. Ketika kita melakukan yang tidak sesuai dengan aturan yang disepakati dengan perjanjian pekerjaan, ada punishment. Ini yang jelas. Bahkan ada reward ketika dia berhasil melakukan segala sesuatu, ada reward yang dia bisa terima dari semuanya itu. Tetapi sering sekali orang memandang di dalam dunia pelayanan tidak ada seperti itu. Kalau di dalam dunia pelayanan, ya paling minimal teguran. Tidak ada surat peringatan, tetapi kalau di dalam dunia marketplace ada surat peringatan. Di dalam dunia pelayanan paling hanya teguran lisan, penuh kasih. Nah ini kan ini pelayanan harus dengan penuh kasih. Nah, itu sering sekali yang terjadi. Bahkan kalau di dalam dunia marketplace kita lalai tugas, kita di-punishment dengan surat-surat teguran, bakar SP1, SP2. Tetapi di dalam dunia pelayanan tidak ada hal-hal seperti ini. Ini menjadi salah satu penyebab sembarangan di dalam kita melayani. Jadi kita harus sadar kalau di dalam dunia pelayanan sering sekali kita tidak ada tuh yang namanya surat peringatan, SP1, SP2. Paling kalau ketahuan dia nggak benar langsung diberhentikan. Ini yang sering sekali terjadi. Kalau di dalam dunia marketplace bekerja tidak rajin, tidak mencapai target,
potong gaji. Nah, ini yang menjadi adanya gap yang begitu besar. Dunia pelayanan harus profesional. Ingat, dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, kita harus profesional. Dunia pelayanan bukan hanya ada dalam gereja, tetapi ketika ada di dunia marketplace, itulah dunia pelayanan kita. Bahkan lebih berat, bahkan lebih sulit, lebih banyak godaannya. Tetapi kita harus bisa memandang satu, bahwa kita bekerja untuk Tuhan. Apapun itu. Mau kita di dunia marketplace, mau hanya full time di gereja, atau kita berbisnis, berusaha, atau apapun itu. Ingat, kita bekerja untuk Tuhan. Ini yang membuat kita menjadi orang yang profesional daripada orang-orang yang profesional di dalam dunia marketplace. Orang yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya dia profesional dalam segala hal, dalam segala tempat, dalam segala bidang. Itu yang seharusnya. Karena yang dia lakukan, dia pandang bahwa Yesus Kristuslah Raja segala Raja. Bekerja untuk dia. Kalau di dunia saja kita tidak bisa bertanggung jawab dan profesional kepada dia, bagaimana bisa kita mengatakan nanti kita mau masuk langit baru, bumi baru, nanti kita di sana mau bekerja bersama-sama dengan Tuhan kita. Tunjukkan saat kita masih hidup di dunia ini, bahwa dialah Raja di atas segala Raja, dan kita melayani hatinya secara profesional untuk dia. Ingat, kalau dunia marketplace, dia punya atasan yang ditakuti, yang disegani. Dan kita seharusnya ingat, bahwa kita bekerja untuk Tuhan, dan dialah Raja di atas segala Raja. Berarti kita harusnya lebih tunduk dan lebih taat, lebih profesional, tidak sembarangan di dalam kita melayani. 1 Korintus 6 ayat 20 berkata, sebab kamu telah dibeli, dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ingat, kamu telah dibeli dan telah lunas dibayar. Jadi posisi kita sebenarnya sebagai prepaid employee di sini. Bukan hanya kartu telepon saja, bukan hanya fasilitas handphone saja prepaid, tapi kita prepaid. Kenapa? Karena kita sudah dibayar duluan. Kalau di dalam dunia marketplace bekerja dulu baru dibayar. Kalau kita posisinya sebenarnya dibayar dulu, ditebus dulu, sudah dibayar lunas bahkan. Kita sudah dibayar lunas, kita punya hutang. Dan hutang itu yang harus kita bayar. Kita menjadi miliknya. Ingat bahwa kita bekerja untuk Tuhan. Dan kita sudah dibayar. Karena kita sudah ditebus, jadi kita tidak bisa sembarangan. Hargai, hormati Raja di atas segala Raja. Senangkan hatinya. Jangan seperti hanya sebatas di dunia marketplace yang dikatakan ABS. Pasti tahu ya semuanya? Boleh lambaikan tangan yang tahu artinya ABS? Nah, ABS bukannya rem sepeda motor atau rem mobil, ABS bukan. ABS ini asal Bapak senang. Buat atasan di dunia marketplace kita ABS, wah bisa cari muka. Halo, selamat pagi, cipika-cipiki. Waduh, keren banget nih hari ini, dandanannya baik nih. Wah, bisa seperti itu. Tetapi sekarang kita di dalam dunia marketplace, kita harus ABS, asal Bapak senang, Bapak di surga. Bukan seperti yang ada di bumi ini. Jadi kita harus sadari itu. Ingat, kita prepaid employee. Kita sudah ditebus. Sudah dibayar, sekarang kita yang berhutang. Kita yang harusnya bekerja. Oh, bagaimana nggak enak coba? Siapa di sini yang tidak mau dibayar dulu baru kerja? Rata-rata kita punya terikat kerja di perusahaan, pasti kita kerja dulu baru dibayar. Bisnis apapun itu pasti kerja dulu baru dibayar. Kalau kita punya bisnis kerjasama minimal DP dulu katanya begitu. DP dulu, down payment. Tetapi Tuhan tidak lakukan itu. Kita dibayar lunas. Nah, sekarang kita yang berhutang. Selesaikan tanggung jawab kita dengan kita profesional dalam pekerjaan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus,
yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Darah Kristuslah, dan tidak ada tandingannya, tidak sebanding dengan apapun juga, karena kita dibayar dengan darahnya. Berbicara darah, berbicara hidup, berbicara nyawa. Dia berikan hidupnya, dia membayarnya, bagaimana menebus kita, dan kita pun punya hutang yang harus kita lakukan. Tanggung jawab kita di situ. Ayo, melayanilah dengan standarnya Tuhan kita Yesus Kristus. Yesuslah standarnya. Kita harus bisa bekerja seperti dia bekerja. Melayani seperti Yesus melayani. Tidak pilih-pilih, oh ini kaya, oh ini miskin. Tetapi semua kita lihat bagaimana jiwa-jiwa yang harus diselamatkan. Dan pada akhirnya kita harus sempurna di hadapan Bapa. Ingat bahwa dunia, semua ciptaan ini diciptakan sungguh amat baik, sempurna, perfect. Jadi kita harus bisa memberikan pelayanan kita sempurna juga di mata Bapa. Bagaimana menyukakan dan menyenangkan hatinya. Kalau sampai detik ini kita masih memiliki ketidaksempurnaan atau kita tidak profesional di dalam dunia hidup kita, bukan lagi kita batasi dunia pelayanan atau dunia marketplace, tetapi semuanya sama di hadapan Bapa. Baik kita di dalam dunia pelayanan atau di dalam dunia marketplace, semua sama. Kita harus profesional. Karena dialah raja di atas segala raja. Dialah sang penebus kita. Dialah yang telah membayar kita dan menggaji kita, bahkan dibayarnya lunas dengan darahnya. Jadi ayo kita berikan yang sempurna untuk Tuhan. Mari kita berdoa buat kebenaran. Bapa, terima kasih buat kebenaran-Mu pada malam hari ini. Kami bersyukur, kami mohon ya Bapa, agar kami dapat melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami. Kami melayani dengan profesional di dalam kehidupan ini. Bapa, terima kasih buat kebenaran-Mu ini. Kami bersyukur di dalam nama yang mulia Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.